Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan meneruskan latihan membaca kitab Arab yang tanpa harokat atau ada harokatnya tapi dikit, menggunakan buku Hilyatu Thalibil Ilmi, perhiasan bagi penuntut ilmu. Baik, kita langsung mulai. Semoga belajar kita pada kesempatan kali ini bisa lancar. Kita lihat bacaan yang ada di layar. Qala al-muallifu walil ulama'i fi hadha aqwalun wa mawaqifu bayyantu tarafan minha fil mabhasil awwali fi min kitabi at-ta'alumi wa yazadu alaihi nahyul ulama'i anit tubuliyati wa hiyal masailu allati yuradu biha asyuhratu wa qad qila zallatul alimi madrubun laha at-tablu wa an Sufyana rahimahullahu ta'ala annahu qala kuntu utitu fahmal qur'ani falamma qabiltu as-surrata sulibtuhu. Ya, ini adalah bacaan yang akan kita bahas, kita belajar. Itu adalah bacaannya, harokatnya. Nanti mana yang enggak jelas, silahkan tanyakan kenapa dibaca dhamma, kenapa kasrah, dan yang lainnya. Sekarang kita latihan menerjemah harfiah, terjemah berkata. Walil ulama'i, dan bagi para ulama, fi hadza, di dalam ini, aqwalun wa mawaqifu, ada beberapa perkataan dan beberapa sikap. Bayyantu tarafan, saya telah jelaskan sebagian, minha, darinya, fil mabhasil awwali, dalam pembahasan pertama, min kitabi at-ta'alumi, dari kitab at-ta'alum, wa yazadu alaihi nahyul ulama'i anit tubuliyati, dan ditambahkan di atasnya larangan para ulama daripada tubuliyat. Wahiyal masailul lati yuradu biha asyuhratu, dan dia adalah masalah-masalah yang dimaksudkan dengannya ketenaran. Wa qad qila zallatul alimi madrubun laha at-tablu, dan sungguh telah dikatakan zallatul alimi, ketergelinciran seorang alim, seorang yang berilmu, adalah dipukul untuknya gendang. Wa an Sufyana rahimahullahu ta'ala annahu qala, dan dari Sufyan, semoga Allah merahmatinya, beliau mengatakan,
Kuntu utitu fahmal Qur'ani. Adalah saya diberikan pemahaman Al-Quran. Falamma qabiltu surrata, maka tatkala saya menerima as-surrata, hadiah penguasa, sulibtuhu, saya diambil pemahaman saya. Itu adalah arti berkata. Sekarang masuk pada terjemah tafsir ya. Walil ulama'i fi hadza. Dan bagi para ulama di dalam masalah ini, di dalam masalah ikhlas dan masalah noda-noda ikhlas, penyakit-penyakit ikhlas seperti ria, ingin dikenal, ingin didengar, viral dan seterusnya. Aqwalun wa mawaqifu. Beberapa perkataan dan beberapa sikap. Jadi ulama dalam masalah ikhlas dan noda-nodanya ada beberapa perkataan dan beberapa sikap. Bayantu tarafan minha fil mabhasil awwal min kitabi at-ta'alum. Yang saya, yaitu penulis Syekh Bakar bin Abdullah Abi Zaid, telah menerangkan sebagian, tidak seluruhnya, sebagian daripada perkataan dan sikap ulama ini telah menulis terangkan di dalam pembahasan pertama di buku beliau yang lain yang dinamakan dengan buku At-Ta'alum. Nama lengkapnya adalah At-Ta'alum wa Asaruhu fil Fikri wal Kitabi. Wa yazadu alaihi nahyul ulama'i anitubuliyat. Dan ditambahkan di atas buku ini, yaitu atau maksudnya, dan penulis Syekh Bakar menambahkan dalam buku At-Ta'alum ini, apa yang ditambahkan? Larangan ulama daripada tubuliyat. Apa definisi tubuliyat? Tubuliyat adalah wahyal masailu allati yuradu biha asyuhratu. Tubuliyat maksudnya adalah masalah-masalah yang dimaksudkan, diinginkan dengan masalah ini adalah ketenaran, kepopuleran, keviralan. Wa qad qila, dan sungguh telah dikatakan, zallatul alimi madrubun lah atablu. Ketergelinciran seorang alim, seorang yang berilmu, apa? Adalah akan dipukul baginya, bagi ketergelinciran ini, drum atau gendang. Apa maksudnya? Yang namanya manusia, entah dia alim atau enggak alim, ya, maka akan mengalami kesalahan dan kehilafan. Semuanya. Meskipun berbeda dari sisi banyak dan dikitnya. Nah, seorang alim ketika tergelincir, ketika salah, keliru dalam sikap, dalam ucapan, dalam fatwa, maka apa? Kekeliruan ini, kesalahan ini akan dimanfaatkan oleh orang-orang awam, dimanfaatkan oleh orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Umpamanya masalah musik, ada seorang alim yang menguatkan akan tidak terlarangnya musik. Ada seorang alim yang menguatkan tidak terlarangnya
tidak terlarangnya tentang musik, tentang mendengarkan musik. Maka apa? Hal ini akan dimanfaatkan oleh orang-orang yang pecandu musik. Mereka-mereka yang gemar dengan musik, apakah musik A, musik B, atau yang lainnya, ukuran tidak ada dasar saja, tidak ada dalil, mereka senang. Apalagi kalau seandainya sempat ditemukan ada seorang alim yang sejalan dengan nafsu mereka, maka akan semakin hebat, luar biasa terkait dengan masalah musik ini. Sehingga apa? Di sini diibaratkan zallatul alim madrubun lah atau belum. Ketergelinciran seorang alim akan ditabuh. Bagi ketergelinciran ini gendang, drum. Artinya apa? Akan diviralkan, akan terdengar kemana-mana. Di sini menggunakan kata drum karena drum, genderang ketika ditabuh suaranya akan keras, terdengar sampai jauh. Maka demikian halnya kesalahan, kekeliruan seorang alim, dia akan cepat viral. Dan memang tidak sedikit orang yang banyak mencari kesalahan-kesalahan, mencari pendapat-pendapat ulama, pendapat-pendapat alim yang bisa menguatkan terhadap nafsu seseorang. Orang suka rokok, orang suka merokok umpamanya. Maka apa? Dia akan mencari siapa di antara alim yang tidak mengharamkan rokok atau yang membolehkan rokok. Akan mencari. Sehingga apa? Ketika didapatkan, pendapat alim ini akan dijadikan senjata. Ketika ada yang menghardik masalah rokok, ketika ada yang nggak senang masalah rokok, dia akan berdalil dengan pendapat si alim tadi. Kemudian wa an Sufyan rahimahullahu taala, dan dari Sufyan semoga Allah merahmatinya, annahu qala, bahwasannya beliau mengatakan, kuntu uti tufahmal Qur'ani, adalah saya diberikan akan pemahaman Al-Qur'an, atau adalah saya, yaitu Sufyan. Di sini Sufyan di sini adalah Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri. Jadi nama Sufyan yang terkenal ada dua. Ada Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri, ada Sufyan ibnu Uyainah. Ketika ditegakkan sendiri kata Sufyan, maka kebanyakan yang dimaksudkan adalah Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri. Terutama masalah zuhud, masalah hadis, maka sering adalah Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri. Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri dan Sufyan bin Uyainah dua-duanya adalah mulia, merupakan tokoh besar. Kita teruskan apa yang dikatakan oleh Sufyan Ats-Tsauri. Kuntu uti fahmal Qur'ani, adalah saya diberikan pemahaman Al-Quran. Adalah saya diberikan pemahaman Al-Quran oleh Allah Azza wa Jalla. Falamma qabiltu surrata, maka tatkala saya menerima hadiah dari penguasa, bingkisan dari penguasa, harta dari penguasa, maka apa yang terjadi? Sulibutuhu, maka saya dicabut apa nih? Pemahaman saya akan Al-Quran. Apa maksudnya? Jadi untuk yang hadiah penguasa, yang sering terjadi adalah tentunya penguasa yang fasik, penguasa yang fasikun.
yang suka berbuat dosa. Jadi ketika penguasa memberikan hadiah pada seorang alim, yang sering dijadikan tujuannya adalah agar si alim ini bisa disetir oleh penguasa, tidak menantang penguasa, tidak membantah penguasa. Ini biasanya tujuannya adalah agar penguasa bisa menyetir seorang alim. Nah, di sini ketika seseorang diberikan pemahaman Al-Quran, kemudian menerima hadiah penguasa, apalagi kalau misalnya hadiah ini adalah sudah jelas untuk menyetir seorang alim, maka apa? Pemahaman dia daripada Al-Quran akan dicabut. Apa maksud daripada pencabutan ini? Yaitu dicabut pemahaman Al-Quran berupa keberkahannya. Dia tetap paham Al-Quran, tetap paham. Tetapi keberkahan ilmu, keberkahan pemahaman dia terhadap Al-Quran akan dicabut. Sehingga apa? Dia tidak mendapatkan manfaat daripada pemahaman dan ilmu dia terhadap Al-Quran. Tidak ada manfaatnya. Bahkan dalam sebuah hadis yang intinya adalah termasuk yang paling berat siksaan seseorang pada hari kiamat adalah seorang yang alim, tapi ilmunya nggak bermanfaat bagi dia. Seperti contohnya adalah seorang alim yang ilmunya bukan menjadikan dia dekat dengan Allah Azza wa Jalla, tapi justru ilmu yang dia dapat menjauhkan dia daripada Allah Azza wa Jalla. Ya, itu adalah terkait terjemah tafsiriyah akan apa yang dibaca pada kali ini. Nah, sekarang masuk kepada fawaid lughawiyah, faedah bahasa. Dalam kesempatan kali ini akan dijelaskan satu saja daripada faedah bahasa. Dan sekarang kami pilih berupa al-jumlah al-ismiyah. Al-jumlah al-ismiyah. Yang mana? Yaitu walil ulama'i fi hadha aqwalun wa mawaqifu. Waw di sini waw isti'naf, waw permulaan. Lil ulama'i fi hadha ini adalah khabar muqaddam. Aqwalun wa mawaqifu ini adalah mubtada muakhar. Apa di sini yang kita ambil faedah? Di antaranya jar majrur, huruf jar dan isim majrur dia tidak bisa menempati sebagai mubtada. Jadi ketika ada huruf jar di awal, maka ketahuilah itu bukan mubtada. Karena mubtada ya tidak mungkin daripada jar majrur. Itu pertama. Yang kedua, terkait dengan mubtada, kita lihat aqwalun ini nakirah. Ini adalah nakirah bentuknya, lawan daripada ma'rifah. Jadi ketika mubtada ini berbentuk nakirah, maka tidak boleh ditempatkan di awal. Karena hukum asal mubtada adalah harus diletakkan di awal kalimat. Tapi kalau seandainya mubtada ini bentuknya nakirah, maka harus diakhirkan. Maka di sini dikatakan mubtada muakhar, mubtada yang diakhirkan. Ya, itu saja faedah bahasa pada kesempatan kali ini. Tiba saatnya sekarang waktu untuk bertanya bagi para peserta jika ada pertanyaan terkait dengan bacaan, terkait dengan terjemah harfiah, terjemah tafsiriyah,
kemudian faedah daripada bacaan, serta faedah daripada bahasa. Silakan kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan, silakan. Tidak ada. Enggak ada. Cukup kira-kira? Cukup ya. Ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan yang tertinggal atau yang kurang jelas. Halas Ustaz, halas. Ya, baik, kalau nggak ada masalah, alhamdulillah, semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan. Alhamdulillah, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.